dalam proses ini, seperti yang sudah dijelaskan berulang kali, kami kemudian bekerja sama dengan teman-teman Komnas Perempuan, khusus untuk menggali keterangan Bu PC terkait dengan Bu PC. Karena itu saya kira dalam kesempatan yang baik ini saya meminta Ketua Komnas Perempuan, Bu Andi Yentriani, untuk menjelaskan bagaimana proses penyelidikan atau permintaan keterangan yang dilakukan oleh teman-teman Komnas Perempuan. Silakan Bu Andi. Selamat siang, salam sehat dan salam Nusantara yang bineka untuk kita semuanya. Nah, mungkin yang awal saya ingin menegaskan begini. Untuk Komnas Perempuan, ketika kita mendapatkan pelaporan kasus kekerasan seksual, maka ada 3 pendekatan yang digunakan. Yang pertama adalah mengenali kerentanan-kerentanan khas dari perempuan untuk bisa melaporkan kasusnya. Kerentanan ini minimal ada 2 yang paling utama yang sering muncul. Yang pertama adalah malu, jadi akibatnya tidak mau melaporkan. Rasa malu ini muncul khususnya bagaimana tentang si perempuan ini memaknai stigma tentang kekerasan seksual maupun kekhawatirannya untuk menyikapi budaya penyangkalan atas apa yang dia sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kerentanan khususnya adalah tidak mampu untuk melaporkan. Tidak mampu, ini ada 2 utama. Yang pertama adalah faktor ketergantungan dalam mengambil keputusan untuk dirinya. Yang kedua tentunya akses untuk melaporkan. Terbayang ya kalau orang di pelosok, di pulau-pulau terluar dan lain-lain kan kesulitan untuk mengakses pelaporannya. Tapi yang lebih sering juga adalah ketergantungan untuk pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, keputusan perempuan untuk melaporkan kasusnya itu sangat tergantung pada orang-orang yang paling dominan di dalam hidupnya, dan khususnya adalah anggota keluarga yang laki-laki. Biasanya ayahnya, suaminya, atau anak laki-laki dan lain-lain. Nah, ini kerentanan khusus ini perlu dipahami, sehingga pendekatan yang kedua, karena kerentanan ini juga yang tadi misalnya tidak mampu, juga bisa mempengaruhi apa yang dilaporkan. Karena bisa jadi boleh lapor tapi cuma sebagian atau yang lainnya. Nah, ini hal-hal yang penting untuk kita pahami bersama. Yang kedua, pendekatannya adalah memberikan ruang agar korban bisa menceritakan secara utuh. Karena itulah, misalnya di Komnas Perempuan, kalaupun kami mendapatkan pengaduan dari berbagai pihak, misalnya apakah itu dari kuasa hukum atau penyidik atau yang lainnya, kami akan meminta kesempatan untuk bisa langsung berjumpa dengan korban dan menanyakan secara utuh apa yang dihadapinya, tentunya dengan proses-proses yang kita harapkan tidak menambahkan trauma atau reviktimisasi bagi si perempuan yang sedang melaporkan kasusnya itu. Mungkin teman-teman ingat, ini mengapa Komnas Perempuan, karena ingin memberikan ruang untuk bisa mendapatkan keterangan secara utuh, kami setelah melakukan kunjungan pertama, setelah ada pelaporan tentang dugaan pelecehan seksual di Jakarta, saat diminta untuk melakukan rapat koordinasi di Polda, itu kemudian meminta agar dipastikan ada pendampingan psikologis yang memungkinkan perempuan yang akan melaporkan kasusnya ini memiliki kemampuan untuk menceritakan secara utuh karena dikenali dari gejala-gejala psikis yang ada, maupun untuk meminta sementara waktu kita menahan diri dulu dari membuat spekulasi-spekulasi, karena itu akan sangat menentukan sejauh mana pihak perempuan yang melaporkan kasusnya akan menceritakan. Nah, yang juga penting di dalam proses untuk melakukan penanganan pelaporan kekerasan seksual adalah memang mekanisme koordinasi itu sendiri. Karena di dalam mekanisme koordinasi ini melibatkan aparat penegak hukum dan juga lembaga-lembaga layanan yang bisa kemudian bersama-sama mengenali, memeriksa peristiwanya sendiri, latar belakang maupun dampak yang harus ditangani. Nah, ini sebetulnya sistem yang sudah dikembangkan oleh Komnas Perempuan hampir lebih 1 dekade. Kami sejak tahun 2008 itu sudah punya MOU lintas institusi untuk sistem peradilan pidana terpadu bagi perempuan korban kekerasan, dan juga ini sistem yang diadopsi di dalam Undang-Undang TPKS.
Karena itu di dalam proses-proses koordinasi kita bisa mengajukan sejumlah pertanyaan-pertanyaan klarifikasi yang kita harapkan juga bisa membantu kita untuk menganalisis situasi secara utuhnya. Dan dalam rangkaian untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut inilah Komnas Perempuan juga kemudian menyatakan kesediaan untuk bersama dengan tim Komnas HAM untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ada 3 hal yang paling utama yang sebetulnya masuk ke dalam proses analisis. Jadi yang akan saya sampaikan hanya akan menguatkan yang tadi sudah disampaikan oleh rekan dari Komnas HAM, baik Bapak Anam maupun Bapak BK. Yang pertama, kami dari proses pengambilan informasi-informasi yang ada, kami mengenali bahwa memang peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 8 Juli 2022, peristiwa pelecehan seksual di rumah dinas di Jakarta, itu merupakan bagian dari obstruction of justice. Ini tidak terlepas dari kapasitas jabatan Bapak FS yang juga mempengaruhi independensi dan profesionalitas penyidik dalam melakukan pendalaman kasus pelaporan kasus kekerasan seksualnya, dan memiliki dampak yang fatal karena kemudian justru menyebabkan hambatan untuk mengungkap peristiwa, baik itu peristiwa kekerasan seksualnya sendiri maupun peristiwa yang menyebabkan kematian dari Brigadir J. Selain itu, kami juga melihat bahwa tindakan obstruction of justice ini akan menghambat akses perempuan korban seksual, kekerasan seksual lain di masa depan. Karena dia mempertebal prasangka bahwa korban akan membuat laporan palsu. Yang ketiga, ini mempertajam ketidakpercayaan publik pada institusi-institusi, termasuk institusi kepolisian maupun mekanisme yang dibangun untuk memastikan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, termasuk dalam hal ini pada profesi forensik, profesi psikolog klinis, dan juga Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia, baik Komnas HAM maupun Komnas Perempuan. Itu temuan yang pertama. Yang kedua, berkait dengan dugaan peristiwa kekerasan seksual terhadap P oleh J di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Kami menemukan bahwa ada petunjuk-petunjuk awal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak penyidik, baik dari keterangan P, S maupun asesmen psikologi tentang dugaan peristiwa kekerasan seksual ini. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya sedari awal itu karena memang merasa malu dalam pernyataannya ya, merasa malu, menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku dan dampak yang mungkin mempengaruhi seluruh kehidupannya. Dalam kasus ini, posisi sebagai istri dari seorang petinggi kepolisian pada usia yang jelang 50 tahun, memiliki anak perempuan maupun rasa takut pada ancaman dan menyalahkan diri sendiri sehingga merasa lebih baik mati, ini disampaikan berkali-kali, dan karena itu kita perlu memikir ulang bahwa relasi kuasa antara atasan dan bawahan saja tidak cukup untuk serta-merta menghilangkan kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Karena relasi kuasa itu sesungguhnya sangat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh konstruksi gender, usia, maupun juga kekuasaan-kekuasaan lainnya. Mitos tentang kekerasan seksual terkait relasi kuasa korban dan pelaku, lokasi kejadian, tuduhan kekerasan seksual sebagai hubungan suka sama suka, ataupun sikap lain yang menyalahkan korban, ini kerap juga akan menjadi tantangan tersendiri, apalagi dalam kasus yang sedang kita diskusikan ini, ketidakpercayaan pada laporan itu akan berlipat ganda akibat dari obstruction of justice itu sendiri. Hal terakhir yang ingin kita sampaikan, jadi yang pertama tentang obstruction of justice, yang kedua tentang dugaan peristiwa, dan yang ketiga adalah bagaimana sebetulnya akses pemenuhan hak pada perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perempuan berhadapan dengan hukum ini kawan-kawan, dia bisa dalam posisi sebagai korban, sebagai saksi, ataupun sebagai pelaku atau tersangka. Jadi spektrumnya cukup panjang. Nah, kami ingin menegaskan bahwa dari informasi-informasi yang diperoleh, ada sejumlah praktik baik yang penting untuk juga diberlakukan dalam berbagai kasus lain. Yang pertama,
adalah bahwa ada praktik yang diupayakan untuk menjalankan mandat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam penanganan pelaporan kasus P, sekalipun kemudian diketahui kasusnya tidak benar. Ini misalnya dalam memastikan bahwa penyidik itu selalu melibatkan penyidik perempuan, akses pada pendampingan kuasa hukum, pada pendampingan psikolog, dan juga untuk memastikan adanya koordinasi lintas unsur untuk penanganan yang terpadu. Yang kedua, praktik baik juga yang perlu kita pastikan akan bisa dilakukan untuk kasus-kasus yang lain adalah upaya untuk melaksanakan mandat dari Undang-Undang Perlindungan Hak Anak. Ini misalnya terlihat dalam upaya untuk melakukan rapat koordinasi lintas unsur dalam mengatasi dampak peristiwa pada anak, termasuk terkait dengan pemberitaan ataupun penggunaan media sosial. Tantangan ke depan tentunya adalah untuk memastikan adanya proses hukum yang semestinya atau due process of law, untuk memastikan peradilan yang adil dan tidak memihak atau fair trial terhadap P selaku perempuan berhadapan dengan hukum, maupun untuk pengungkapan kasus yang berakibat pada kematian Brigadir J. Dan karena itu ada sejumlah rekomendasi yang akan disampaikan sekaligus dengan Komnas HAM. Terima kasih.